Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Musuh, Ibu Dr. Anda Nurul Hidayati, Magister Pendidikan. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SMK Negeri 1 Musuh. Yang kami muliakan Bapak Sujilam, Sarjana Pendidikan, yang selalu kami tunggu mauidhoh hasanahnya. Yang kami sayangi dan banggakan anak-anakku kelas 10, 11, dan 12 SMK Negeri 1 Musuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku yang kami sayangi, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita seluruhnya nikmat dan karunia-Nya. Hingga detik ini kita masih diberi rahmat dengan penuh kebahagiaan, sehingga bersama-sama dalam keadaan sehat pada hari ini dalam acara kegiatan Pesantren Ramadan 1442 Hijriah SMK Negeri 1 Musuh di sekolah kita Hijriah. Salawat serta salam hendaklah selalu kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah, dan beliaulah khatimul anbiya, penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Selanjutnya, atas nama pembawa acara, saya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh siswa dan siswi yang dengan penuh semangat mengikuti acara ini. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan, pada hari yang berbahagia ini, keseluruhan acara yang akan kita lalui adalah sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, sambutan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Musuh. Acara yang ketiga, tabarus Al-Quran. Acara yang keempat, mauidhoh hasanah. Acara yang kelima, doa. Dan diakhiri dengan penutup. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara kita dapat lalui dengan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Musuh, sekaligus membuka kegiatan Pesantren Ramadan SMK Negeri 1 Musuh tahun 2021-1942 Hijriah. Kepada beliau Ibu DRA Nurul Hidayati, Magister Pendidikan, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu guru dan karyawan SMK Negeri 1 Musuh serta santriwan dan santriwati, anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah. Mengawali kegiatan pesantren virtual Ramadan tahun 1442 Hijriah, marilah kita memperbanyak
puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa melakukan kegiatan kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Anak-anakku santriwan santriwati SMK Negeri 1 Musuh, pada bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini, marilah senantiasa kita isi dengan amalan-amalan soleh, terutama pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, di mana banyak sekali pahala yang akan kita dapat apabila kita mengerjakan amalan kebaikan. Marilah kita perbanyak lagi amalan-amalan kita agar kita bisa mendulang pahala yang sebanyak-banyaknya, agar kita tidak menjadi orang yang merugi. Apa yang dimaksud dengan orang yang merugi? Orang yang merugi adalah orang yang ketika bulan Ramadan berakhir tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan ampunan dari Allah dan tidak bertambah takwa kita. Anak-anakku, 3 hari ke depan kita akan bersama-sama dalam satu ruang kebaikan. Kita bersama-sama berbagi kebaikan, mencari ilmu dalam kegiatan pesantren virtual Ramadan tahun 1442 Hijriah. Mari kita ikuti dengan seksama setiap materinya dari awal sampai dengan akhir. Mudah-mudahan kegiatan ini akan bermanfaat bagi kalian. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pesantren virtual Ramadan tahun 2021 atau tahun 1442 Hijriah saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Al-Nurul Hidayati, Magister Pendidikan, yang telah memberi sambutan sekaligus membuka pesantren Ramadan SMK Negeri 1 Musuh tahun 2021. Semoga kegiatan pesantren Ramadan SMK Negeri 1 Musuh berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan ilmu. Amin, 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 ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saya sayangi, marilah kita menyimak dan mengikuti bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan kepada beliau, Ibu Sri Andorini, Sarjana Pendidikan Fisika. Kepada beliau, Ibu Sri Andorini, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu dan bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini dengan khusyuk dan penuh hikmat. Anak-anak semua, pesan saya, taati protokol kesehatan. Ingat 5M. Pada pertemuan kali ini, marilah kita tadarus Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan ayat 10. Silahkan disimak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja
ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق Allahul Azim. Demikianlah anak-anak tadarus surat Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan ayat 10. Pesan saya, sering-seringlah membaca surat Al-Kahfi ini. Semoga bermanfaat. Kalau bisa, usahakan untuk dihafal. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri Andarini untuk lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga membawa kesejukan dan kedamaian. Amin. Anak-anakku yang saya banggakan, tepat pada hari ini kita mengadakan kegiatan pesantren Ramadan SMK Negeri 1 Busuk di sekolah kita bersama. Untuk memahami lebih dalam ilmu tentang puasa dan Ramadan, marilah kita ikuti bersama Mau'idhah Hasanah dari beliau Bapak Sucilam Sarjana Pendidikan. Kepada beliau Bapak Sucilam kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina walana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang saya cintai, yang saya banggakan, anak-anak kelas 10, 11, 12 SMK Negeri 1 Busuk yang dalam kesempatan pada kali ini di dalam kegiatan pesantren Ramadan, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu di dalam kegiatan pesantren Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang atau golongan dari hamba Allah yang selalu bisa mensyukuri nikmatnya. Dan itu seringkali kita berdoa, Allahumma inni dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi kita minta supaya kita digolongkan oleh hamba Allah, menjadi hamba Allah yang selalu pandai mensyukuri nikmatnya dan bisa memperbaiki ibadah kita. Untuk yang selanjutnya, salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya sampai di yaumil qiyamah. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, dalam kesempatan ini pula
saya mengucapkan selamat Anda menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita semuanya bisa kita jalankan dari awal sampai akhir Ramadan nanti dengan lancar tanpa ada suatu halangan apapun. Yang berikutnya terkait dengan masalah puasa ini tentu saja sudah banyak dikaji, baik Anda mengkaji di dalam kegiatan, di taklim, di kesempatan, di musola, di masjid, dan dalam kesempatan apapun termasuk juga dari media massa. Namun di dalam kesempatan ini untuk kegiatan pesantren Ramadan kali ini kami akan menyampaikan sekilas tentang puasa. Untuk itu mudah-mudahan dengan kita mengkaji tentang puasa ini, anak-anak semuanya semakin mampu untuk meningkatkan kualitas puasanya. Kalau tadi saya sampaikan saya ucapkan selamat menjalankan puasa, tetapi kali ini mudah-mudahan Anda semakin mampu untuk bisa meningkatkan kualitas puasanya. Karena apa anak-anak? Bahwa sudah seringkali Anda dengarkan, Anda mendapatkan ilmu tentang banyak di antara kita, ya, banyak di antara manusia, mudah-mudahan bukan kita, banyak di antara manusia yang menjalankan ibadah puasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan itu. Untuk itu tentang puasa ini mari kita kaji satu persatu. Dan mudah-mudahan dengan kita mengkaji satu persatu tentang puasa ini, baik dari apa itu puasa dan bagaimana nanti pelaksanaannya, termasuk juga dalam hal sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan dapat kita lakukan sehingga memang kualitas puasa kita dapat kita mencapai derajat, yakni sebagaimana di dalam ayat Al-Quran tadi, la'allakum tattaqun. Jadi ketakwaan itu yang akan kita raih. Dan perlu disampaikan, ketakwaan yang kita raih ini bukan hanya selama bulan Ramadan, tetapi juga sampai pada tahun yang akan datang, Ramadan yang akan datang, kita pun masih terus kita adalah mempertahankan nilai ketakwaan itu. Sehingga jangan sampai di antara kita itu siang harinya puasa Ramadan, tapi malam harinya mungkin melakukan hal-hal yang justru tidak sesuai dengan apa yang sudah digariskan di dalam ketentuan puasa Ramadan itu. Entah itu melakukan, kalau Anda mungkin, kalau sekarang di dalam media massa ada yang namanya hoax atau berita bohong, Anda menyebarkan berita yang tidak sebenarnya tentang mungkin keadaan teman Anda, itu juga hal yang sangat buruk Anda lakukan, baik di siang hari maupun di malam hari. Karena puasa itu adalah untuk membentuk ketakwaan, kita takwa di mana dan kapanpun. Nah, tentang puasa sudah seringkali Anda mendapatkan ilmu itu bahwa puasa adalah kita lakukan dari sejak terbit fajar sampai nanti kita, kalau biasanya adalah azan maghrib atau terbenamnya matahari, di situ ada kita mendengar azan maghrib, kemudian kita baru berbuka. Nah, di situ kita menahan. Nah, kata menahan di sini adalah dari waktu terbit fajar sampai pada terbenamnya matahari. Anak-anak semuanya, terkait dengan masalah puasa ini, mari kita lakukan dari terbit fajar sampai pada terbenamnya matahari. Nah, di situ tentang puasa ini sebenarnya tidak hanya diperintahkan kepada kita saat ini atau umatnya Nabi Muhammad SAW, dan itu sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kita ini untuk puasa ini adalah benar-benar melaksanakan perintah Allah, syariat Allah yang ini harus kita lakukan dan kita pahami itu adalah salah satu rukun Islam. Coba kalau tentang rukun Islam tentunya Anda masih atau sudah tentunya sudah sangat hafal. Jangan sampai Anda anak-anak sudah sampai pada tingkatan SMK ini rukun Islam saja tidak hafal, sehingga sampai-sampai kalau di TPA itu dulu Anda mungkin ketika masih di TPA, dan juga mungkin sekarang ada yang aktif di TPA atau TPG, Taman Pendidikan Al-Quran, itu ada lagu tentang rukun Islam yang 5.
Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang puasa. Itu seperti itu dulu sering kali kita dengarkan ketika Anda semuanya ada di TPQ. Mudah-mudahan di antara Anda sekarang masih berjuang di TPQ atau Taman Pendidikan Al-Quran. Karena apa? Di situ ada salah satu hadis yang menyebutkan bahwa misalnya di antara sebaik-baik di antara kamu adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Maka dari itu saya berikan motivasi kepada adik-adik semua, anak-anak semuanya, ayo tetap terus berjuang. Jadi menegakkan kalimat Allah, apa-apa yang ada di dalam Al-Quran kita sampaikan kepada adik-adik kita yang ada di TPQ. Terkait dengan puasa yang merupakan salah satu rukun Islam ini, tadi telah kita sebutkan tentang maknanya, bahwa di situ adalah kita menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari, atau yang paling mudah kita melihatnya adalah ketika kita mendengar azan maghrib itu kita sudah berbuka puasa. Nah, tentang dalil yang digunakan untuk tadi terkait dengan perintah puasa adalah surat Al-Baqarah ayat 183 yang tadi telah kita sebutkan, dan saya yakin di antara Anda semuanya sudah sangat hafal karena seringkali Anda mendengarkannya. Kemudian siapa yang diwajibkan puasa? Nah, coba anak-anak semuanya, tentunya Anda kalau sudah anak SMK itu mestinya kan sudah termasuk anak-anak yang memang bukan lagi anak yang tidak diperintahkan untuk menjalankan atau tidak memenuhi syarat, tetapi justru Anda mestinya sudah memenuhi syarat. Karena apa? Di situ adalah sudah masuk mukallaf. Tetapi yang paling utama dulu adalah Islam. Jadi di sini yang diwajibkan puasa adalah orang yang beragama Islam. Untuk itu anak-anak semuanya, karena Anda adalah siswa yang beragama Islam, tentu saja silahkan dijalankan puasa Anda ini dengan penuh keikhlasan, mencari ridhonya Allah. Karena ada satu hadis yang telah seringkali kita dengarkan juga, bahwasanya barang siapa yang menjalankan puasa dengan ikhlas dan semata-mata mencari ridho Allah, maka akan dihapuskan dosanya pada waktu-waktu yang lalu. Untuk itu mari kita lakukan. Kita sebagai orang Islam, kita melaksanakan ibadah puasa dengan ikhlas dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mukallaf. Siapa mukallaf? Itu adalah dia jika sudah memenuhi dua unsur, yakni yang berakal dan baligh. Dan berakal di sini berarti sehat. Jadi kalau Anda sehat akalnya, orang Islam sehat akalnya, dan juga sudah baligh, ini adalah kita wajib menjalankan ibadah puasa. Kalau sampai ada di antara Anda tidak menjalankan ibadah puasa, nah ini berarti sudah meninggalkan syariat, sebagaimana Anda itu memang sudah bersyahadat, sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti di situ kan Anda sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Ketika kita sudah bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, berarti apa yang diperintahkan oleh Allah kita lakukan, walaupun itu dengan berat. Tetapi saya yakin kalau kita niat dengan ikhlas mencari ridha Allah, puasa itu tidak berat. Maka jangan sampai kita meninggalkan satu hari pun kecuali ada halangan yang nanti dapat kita kaji bersama. Nah, yang ketiga tentang syarat wajib puasa adalah tidak ada uzur yang menghalangi puasa. Jadi yang menghalang puasa itu apa? Satu uzur yang mencegah adalah mungkin ya, ini utamanya bagi anak-anak yang atau siswa yang putri tentang haid dan juga nifas. Kalau ini adalah yang haid, karena Anda adalah masih siswa SMK, otomatis yang haid ini saya yakin sudah banyak untuk itu bisa menghalang puasa. Berarti Anda bisa
meninggalkan puasa. Tetapi ingat, haid ini di sini bukan berarti Anda tidak puasa kemudian tidak mengganti, enggak. Di situ berarti Anda tetap nanti mengganti ketika selesai Ramadan di hari yang lainnya. Kemudian yang berikutnya mungkin termasuk yang kedua ini, tetapi jangan sampai ini terjadi. Misalnya gila, ya, sampai sehari penuh atau pingsan sehari penuh. Iya, ini jangan sampai, mudah-mudahan kita tidak sampai seperti itu. Jadi gojekannya kan kalau pengen tidak puasa ya misalnya gila sehari, tapi ya jangan sampai itu anak-anak. Tetapi jangan sampai hanya gara-gara misalnya putus pacaran misalnya, kemudian Anda terus tidak bisa menahan diri Anda sampai semaput misalnya pingsan atau rupa-rupa gila misalnya, yaitu jangan sampai. Dan ini mestinya Anda semuanya adalah siswa yang penuh untuk mencari ridho Allah berkah di bulan Ramadan ini. Kemudian yang kedua, untuk yang memperbolehkan tidak puasa adalah bisa sakit, ya, sehingga ketika sakit adalah tidak diwajibkan untuk puasa. Jadi nanti bisa mengganti di hari yang lain. Yang kedua adalah perjalanan jauh atau musafir, yang di situ tujuannya adalah bukan untuk maksiat. Ya, kalau perjalanan jauh itu boleh, tetapi di situ ada ketentuan. Siapa yang dikatakan musafir itu? Jadi di dalam Al-Quran disebutkan, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Jadi di situ termasuk orang yang lemah berpuasa, dalam arti tidak mampu untuk bisa menjalankan puasa, dan itu sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya, nanti bisa diganti dengan cara membayar fidyah. Kemudian maaf, untuk yang berikutnya tentang rukun puasa, tentunya ini sudah seringkali juga Anda dapatkan bahwa ketika puasa yang kita tadi sudah mengetahui tentang siapa yang diwajibkan puasa, maka di sini adalah kita bicara tentang rukun puasa. Tentang rukun puasa tentu saja adalah yang pertama niat. Dan niat ini seringkali ketika Anda itu ikut di dalam jamaah sholat tarawih, setelah sholat tarawih dilakukan, Anda diajak oleh imam untuk bisa melafalkan bersama-sama. Tapi ingat, niat di situ jangan lisan. Niat di sini yang utama adalah pada hati. Jadi hati kemudian dimantapkan dengan lisan. Dan yang sering kali kita menyengaja meniatkan atau lafalnya adalah nawaitu somahotin anadai fardhi syahri Ramadan hari sanati fardhalillahi ta'ala. Jadi di sini niatnya adalah puasa Ramadan. Kita niatkan puasa Ramadan untuk satu hari besok yang akan kita lakukan. Maka niat puasa ini adalah harus kita lakukan sebelum terbit fajar, dalam arti malam harinya. Jadi tidak bisa ketika kita niat puasa adalah setelah subuh baru niat, tetapi di sini disyaratkan adalah sebelum terbit fajarnya. Kemudian yang kedua, setelah kita niat adalah kita menahan dari segala hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, ini adalah rukun puasa. Sehingga kalau kita seringkali melafalkan di situ, pada saat selesai kita melaksanakan sholat tarawih, kita melafalkan niat yang tadi itu adalah bagus. Karena apa? Kita bisa berjamaah sholat isya, sholat tarawih, kemudian kita bisa niat secara sendiri-sendiri walaupun dipimpin oleh seorang imam. Tetapi bisa jadi suatu saat Anda halangan, tidak bisa menjalankan jamaah sholat tarawih, Anda mungkin melafalkan niat itu di rumah juga nggak masalah. Yang penting adalah Anda sudah menyengaja untuk melaksanakan puasa di esok harinya dalam satu hari penuh itu. Setelah kita tadi bicara tentang rukunnya puasa, maka kita bicara tentang hal yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa, coba satu, ya pasti ini sudah paham kalau ini ya. Yakni tentang apa? Makan dan minum. Makan minum adalah jelas-jelas membatalkan puasa. Kecuali kalau Anda lupa makan ataupun minum. Karena misalnya ada kegiatan dari luar, kemudian Anda masuk rumah,
kemudian Anda tahu-tahu minum secara tidak sengaja, ya boleh saja Anda puasa Anda lanjutkan. Tetapi kalau Anda menyengaja, otomatis itu adalah batal puasanya. Kemudian yang berikutnya, jangan sampai kita memasukkan benda ke dalam perut melalui bisa mulut, hidung, telinga maupun kemaluan. Jadi di sini kalau orang Jawa atau orang tua kita mengutarakan kita harus bisa mencegah babahan hawa songo. Jadi di situ di antara tadi bahasanya adalah gulungan atau di situ ada tempat untuk bisa memasukkan barang tadi, maka ini harus kita cegah, jangan sampai kita melakukan. Kemudian mungkin di siang hari kita misalnya memasukkan ke dalam mulut kita itu misalnya benda atau sesuatu, atau mungkin Anda sedang menulis, kemudian pakai pulpen, kemudian Anda masukkan benda itu ke dalam mulut Anda, kemudian muntah, di situ kalau muntah disengaja berarti akan membatalkan puasa. Tetapi kalau itu tidak disengaja, ya tidak membatalkan. Misal Anda itu jalan-jalan, kemudian ada bau yang menyengat, kemudian Anda sampai muntah, ya itu enggak membatalkan. Tetapi kalau Anda menyengaja untuk bisa mendapatkan bau itu kemudian bisa muntah, nah itu hukumnya sudah lain. Karena apa? Menyengaja. Kemudian ini maaf, ini kita sampaikan karena adalah hubungannya dengan ketentuan syariat tentang berhubungan dengan istri. Ini adalah bagi yang sudah berkeluarga. Kemudian termasuk kalau ini adalah sampai mengeluarkan sperma dengan sengaja. Ini jangan sampai terjadi. Ini untuk yang laki-laki, ini jangan sampai melakukan hal-hal yang negatif, karena itu adalah juga menjadi larangan agama mengeluarkan dengan sengaja. Kecuali kalau Anda misalnya secara tidak sengaja di siang hari mimpi basah misalnya, yaitu tidak membatalkan puasa. Kemudian yang berikutnya anak, untuk bagian putri adalah ada haid dan juga nifas. Haid itu adalah darah yang keluar dari kemaluan, yang di situ dari siswa putri saya yakin sudah sangat paham sekali. Termasuk nifas, kalau ini adalah hubungannya dengan kelahiran putra atau putrinya. Ini mestinya bagi yang sudah berkeluarga. Kemudian yang terakhir adalah salah satu yang sudah kita sebutkan tadi adalah tentang gila. Nah, kalau gila ini tentu saja tidak punya kewajiban untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, kalau tadi kita bicara tentang rukun, kemudian hal-hal yang harus kita lakukan dan jangan sampai kita melakukan, sekarang kita akan membahas terkait dengan masalah sunnahnya. Nah, tentang sunnah-sunnahnya ini, tentu saja kalau tadi pagi Anda mestinya juga sudah sahur kan? Nah, ketika Anda dibangunkan untuk sahur, atau mungkin membangunkan juga malahan itu juga pahala. Karena apa? Mengajak orang lain untuk bisa menjalankan ibadah puasa. Namun ingat, ketika Anda membangunkan itu dengan cara pakai etika yang baik. Karena saya pernah dengar juga ketika ada di masjid, di mushola, anak-anak muda itu berkumpul di masjid kemudian membangunkan tapi dengan suara-suara yang tidak baik, sehingga justru mengganggu. Itu jangan sampai terjadi. Kalau kita mengajak untuk tetangga kita, saudara kita menjalankan sahur, ya dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan. Maka kalau sahur ini adalah termasuk salah satu sunnahnya. Karena apa? Sahur itu bisa mendapatkan barokah. Kemudian ketika kita sahur, sebaiknya kapan waktunya? Kita sebaiknya adalah mengakhirkan di waktu sahur. Jadi bukan berarti ketika kita bangun jam 2 langsung sahur ya, tetapi mengakhirkan ya. Kita untuk mengakhirkan di sini misalnya bagi yang bangun jam 3, jam setengah 4 baru sahur misalnya. Karena apa? Mungkin setelah bangun jam 3 mungkin masih menjalankan sholat layar dulu, ya silahkan. Karena apa? Disitulah waktu-waktu yang jabat kita untuk minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru nanti menjalankan sahur. Setelah sahur selesai, silahkan lanjut nanti berjamaah di masjid untuk menjalankan
sholat jamaah subuh. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah ketika kita di sore hari, dalam arti saat tenggelamnya matahari, kita adalah segera menyegerakan untuk berbuka puasa. Nah, berbuka puasa ini menyegerakannya adalah termasuk sunnahnya. Jadi nggak ditunggu, oh nanti aja setelah maghrib, enggak, justru malah sebelum maghrib ketika kita mendengar azan kita menyegerakan untuk berbuka. Kemudian ketika berbuka kita apa? Berdoa. Itu adalah termasuk sunnah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi di situ kita berbuka dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ adalah ada keberkahan ketika kita menyegerakan, kemudian jika kita berdoa, dan yang di dalam buka puasa ini kita juga alangkah bagusnya kita di dalam berbuka adalah dengan yang makanan yang manis, atau juga kalau di Arab sana itu karena pada zaman Nabi atau di Arab sana itu yang namanya berbuka dengan kurma. Dan sekarang kita juga tidak sulit untuk mencari kurma di tanah kita ini karena banyak sekali orang yang menjualnya. Kemudian yang lain lagi anak-anak, bahwa kita disunahkan ya, dan diusahakan benar ini meninggalkan perbuatan atau perkataan yang tercela. Jadi perkataan yang kotor, perbuatan yang tercela ini harus kita tinggalkan. Kadangkala Anda sok guyonan dengan teman-teman Anda, misalnya memanggil teman Anda dengan nama-nama yang tidak sebenarnya, kemudian diledek dan sebagainya. Nah, itu juga tidak benar. Apalagi mungkin sampai melakukan hal-hal kekerasan secara verbal, ucapan yang tidak baik, itu jangan sampai kita lakukan, karena kita sekaligus dilatih di dalam puasa ini adalah melatih diri untuk bisa melakukan hal-hal yang baik, sehingga setelah Ramadan benar-benar kita bisa melakukan itu dalam waktu-waktu yang selanjutnya. Kemudian yang berikutnya anak-anak, terkait dengan sunnah di dalam bulan Ramadan ini adalah kita memperbanyak sedekah. Jadi sedekah di bulan puasa ini adalah sangat ditamakan. Termasuk ini dari sekolah juga punya program terkait dengan masjid kita yang kita cintai, Masjid An-Nur, ini juga akan dilakukan perbaikan. Silakan nanti untuk bisa memberikan sedekahnya sebagian untuk sekolah, untuk kepanitiaan, dalam arti dalam rangka untuk perluasan masjid, karena masjid yang kita miliki ini sekarang ini sudah tidak mampu ketika menampung jamaah dari seluruh siswa yang jumlahnya semakin meningkat ini. Untuk itu kita persilahkan kaitannya dengan program dari sekolah melakukan infak masjid, silahkan itu bisa dilakukan. Ini adalah waktu yang sangat tepat untuk kita bisa melakukannya. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah kita memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran di sini banyak kita lakukan, tadarus di masjid atau mungkin dengan keluarga juga dipersilahkan, sehingga antara satu dengan yang lainnya saling menyimak. Terkait juga mungkin masih ada bacaan-bacaan yang salah, hanya ada bacaan yang bisa dibenarkan lafalnya, makhrajnya, tajwidnya oleh saudara-saudara atau teman-teman Anda dalam kegiatan tadarus. Mungkin itu anak-anak semuanya yang perlu kita sampaikan, beberapa hal terkait dengan materi kami tentang puasa, tentang rukunnya, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tinggalkan, dan apa sunnah-sunnah harus kita lakukan, kita biasakan. Ini terkait dengan puasa di bulan Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan Anda semuanya bisa menjalankan puasa dengan baik, dengan ikhlas sampai pada akhir Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada hal yang salah dalam saya menyampaikan, khilaf dalam menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.